Itu. Swastiastu. Om Rahayu, Om Swastiastu, Taksu Rudra Bhairawa dan semua sahabat Taksu Rudra Bhairawa. Hari ini kami sudah sampai di situs Calonara. Ya, berbahagia sekali. Beginilah tempatnya, kiri kanan kebun tebu. Rasanya seperti tapi apa, Guru? untungnya sudah panen. Ya, jadi kita agak terang sedikit. Rasanya seperti menang 1 miliar ya? Ya, Nyampe di sini. Rasa-rasanya seperti menang 1 miliar. Begitu nyampe di sini. Perjalanan yang melelahkan, tapi terbayar. Semangat yang tinggi. Taksu Rudra Bhairawa, sakti, bakti dan petani. Rahayu, rahayu, rahayu. Bakti Sinunggalurit. Nih. Agak besar, sudah agak tebal. Ini di bawah ini memang kosong. Ini kosong dalam arti kosong. Ini, nah niki kula kepangaken, niki Guru Mangku Rudra Agni. Niki sebagai guru pembimbing spiritual kita. Yang mana beliau yang mengajak kita untuk laku spiritual sampai mengenal beliaunya. Nah, dia Hastungkara alhamdulillah sudah sampai di sini lancar, nggak ada halangan apapun. Mohon izin nanti kami mau mengadakan meditasi sekedar wening dipimpin oleh Panjenengan Dalem Guru Mangku. Matur kemawon, matur nuwun. Langsung saya tanggapi. Jadi kayu itu semuanya tidak berdiri sendiri. Jadi ada artinya kayu terus dilapisi oleh kayu yang lain. Hasil bikinnya aja. Makanya itu namanya pewasti. Pewasti itu. Nah tidak. Ya, termasuk mungkin maaf saja. Saya di Bali banyak protes tentang tarian Calonarang itu. Yang memang sangat protes, jadi tidak harus begitu, konotasinya harus seperti itu, tidak. Yang ditonjolkan kok yang itu saya juga rasanya kayak sakit juga itu. Beliau pada dasarnya maaf meskipun kami nggak tahu, hanya kisah-kisah dari sepuh dan mau kita tuh punya mata batin kita gunakan. Makanya kalau ada yang sering datang sini bercerita itu kan macam-macam, nggak sama, sering berlawanan bahkan. Monggo jenengan lihat dengan mata batin jenengan. Kalau cerita banyak versi kan, kita lihat sendiri dengan mata batin jenengan. Indra keenam jenengan nanti yang bicara seperti itu. Kalau sudah indra keenam mau dibaca kayak apa? Dari sekian manuskrip lontar yang kita pelajari itu tidak saling berkaitan, bahkan beda-beda. Malah kita membuat pusing ruwet gitu. Makanya dari tadi saya sudah bilang kebenaran itu ada di mana, kecuali kita bisa memakai batin kita.
seperti itu. Itulah yang harus kita percaya. Nah, buku hanya bisa dikarang oleh orang. Ya bukan kita meremehkan buku. Tidak. Ya ada juga lah nanti nilai positifnya ada di buku, tapi kita nggak jamin. Tapi kalau udah indra keenam yang bicara ya udah. Ya, kita sendiri yang tahu. Sering wayang nanya itu macam-macam nggak selama Itu kesukaannya beliau, jangan mungkin kalau bisa dibawa langsung dari Bali. Itu kesukaannya nasi pecel tapi dibungkus dengan daun jati. Kesukaannya beliau. Kayak nasi pecel Kediri ya? Enggak, tapi bungkusnya jati Mas. Oh iya, cuman biar kan waktu cilik pakai bungkus jati. Kan lebih afdol, lebih komplit lagi. Mohon maaf kemarin nggak ngerti. kebiasaan beliau dulu seperti itu. Kopi kan, Mas. Iya betul ada. Jadi kayonan itu berasal dari kata kayun. Kayun itu manah. Manah itu hati. Kolbu. Ya. Dan sangat khas, mempunyai makna yang luas sesungguhnya. Cuman ya saya bisa mengartikannya atau memahaminya hanya sebatas itu. Jadi kalau maknanya tentunya ya di dalang atau mungkin Mas Jarwo yang semua ada maksud itu pasti.
Rahayu. Kali ini pembahasan kita akan membahas tentang perjalanan, ya, jadi sebuah perjalanan. Jadi perjalanan ke Kediri, yaitu tepatnya ke situs Calon Arang yang ada di desa Sukorejo, ya, Gurah, Kediri, Jawa Timur. Adapun yang perlu kita bahas adalah mengenai perjalanan, kemudian situasi di sana, dan yang pada intinya adalah apa sesungguhnya yang terjadi atau yang kita alami bersama di sebuah situs, yaitu yang disebut dengan situs Calon Arang. Banyak anggapan masyarakat bahwa tentang situs Calon Arang ini masih banyak, ya, terjadi perdebatan atau diskusi. Satu, mengenai keabsahannya atau keasliannya. Kedua adalah masalah-masalah tentang kedudukan situs tersebut. Jadi kita tidak akan membahas tentang bagaimana pengakuan sebuah situs itu, tentunya ada yang lebih berwenang daripada kita. Tentunya saya akan membahas di sini adalah mengenai perjalanan spiritual, ya, kita ke situs Calon Arang. Jadi kalau kita menyebut Calon Arang, bagi orang yang di Jawa atau saudara kita di Jawa, apalagi juru kuncinya atau pengelolanya, di sini kita tentunya akan tahu tentang etika. Jadi ada etika, cara penyebutan nama beliau. Jadi tidak bisa kita katakan ini mau kemana Calon Arang, nah seperti itu. Jadi ada etika, di mana etika itu tertanam dalam budi pekerti kita sebagai orang Indonesia atau orang Ketimuran Nusantara. Jadi saya sendiri dalam hal ini menyebut beliau dengan sebutan Ratu Biang Agung Calon Arang. Nah, jadi seperti itu lengkapnya. Jadi bagi teman-teman atau saudara-saudara kita, atau khususnya bagi sisir Taksurudra, jangan sekali-sekali kita menyebutnya dengan nebah, istilah Balinya. Artinya kita memanggilnya harus penuh dengan etika. Terlepas dari cerita bahwa beliau siapa, kemudian beliau mengapa dan kenapa, ya itu kita kesampingkan terlebih dahulu. Namun penelusuran saya ke sana bersama sisir Taksurudra dalam hal ini adalah mengupas tentang jejak-jejak spiritual beliau. Jadi kita tidak akan menghubungkan keberadaan beliau ini tentunya dengan serat Calon Arang, terus ada yang namanya serat tarian Calon Arang, apalagi kemudian ada buku-buku tentang Calon Arang ini sendiri. Kita tidak akan membahas tentang itu. Jadi saya mohon maaf, nah kalau bahasanya nanti tentunya akan sangat berbeda. Pengalaman membaca buku atau lontar bukan berbeda dengan pengalaman spiritual seseorang, ya. Jadi kita akan membahas dari sisi rahasia atau mistis daripada seorang tokoh, yaitu Ratu Biang Agung Calon Arang. Nah tentunya ini akan berbeda. Jadi saya mohon maaf kalaupun nanti tidak ada yang sinkron dengan isi lontar mungkin bagi yang punya, dan isi tarian Calon Arang yang di Bali, ya, bukan itu kita jadikan perdebatan. Tetapi di sini inti sarinya yang kita dapatkan waktu kita ke sana, itu yang mau saya ceritakan. Ada sebuah edukasi di kali kedua
saya sendiri ke sana bersama sisya Taksu Rudra Bairawa. Jadi pengalaman sana itu tentunya tidak akan terlepas dengan situasi yang kita hadapi di sana, di mana saat kita berada di sana, satu, kita diterima dengan baik, apalagi Taksu Rudra Bairawa ya sudah dibikinkan surat, ya artinya ada surat resmi juga kita ke sana dari yayasan kita, yaitu Yayasan Sastra Lestari Bali tentunya. Dalam hal ini pengurus yayasan sudah memberikan kita sebuah surat sehingga hampir ya, atau sama sekali tidak ada kendala kita berinteraksi dengan petugas pengelola di sana maupun dengan masyarakat di sana. Bahkan kita dipersilakan, diterima dengan baik sesuai adat mereka dan budaya mereka. Kemudian kita di sana makemit sampai pagi, kurang lebih jam 9 baru kita balik dari situ-situ. Nah, tentunya di sini banyak satu malam itu kita di sana ternyata banyak kita mendapatkan suatu pelajaran, ya pelajaran mengenai kebenaran dari sebuah cerita seorang tokoh calon narang ini sehingga menjadi sebuah kebenaran. Nah, jadi sebuah kebenaran ini yang saya yakini. Kalau saya membaca misalnya di lontar, serat calon narang, kemudian di buku-buku yang sudah banyak sekali beredar, tentunya pasti ada kesamaan. Tentunya ada kesamaan. Jadi di cerita-cerita yang sudah dilukiskan, baik ditulis, itu semuanya sama, tidak ada bedanya. Jadi calon narang ini, seorang tokoh ini sudah mengalami distorsi. Jadi distorsi mungkin bisa dikatakan bahwa beliau adalah korban dari patriarki itu sendiri. Ya seperti itu. Makanya saya Jero Rudra Geni bersama Taksu Rudra Bairawa tentunya akan membahas dengan jalan yang berbeda. Untuk itu bagi yang sudah membaca atau punya kitabnya tentang calon narang, saya mohon maaf kalau seandainya yang saya jelaskan sangat berbeda dengan pengetahuan saudara-saudara. Itu yang pertama sebagai deskripsi saya. Tentunya kalau saya ceritakan 3 hari tidak akan selesai. Tentunya yang saya perlu bahas adalah ada beberapa pertanyaan setelah kita nyampe di Bali tentang seorang tokoh calon narang itu sendiri. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu tentunya akan saya bahas sesuai dengan, sekali lagi, sesuai dengan pengalaman spiritual yang Jero Rudra Geni alami saat di sana. Jadi tanpa saya mengurangi rasa hormat atau merasa meremehkan, tidak, tetapi itulah sejatinya ingin saya ungkap sebagai bahan edukasi bagi saudara-saudara pencinta YouTube Taksu Rudra Bairawa.